Selamat jumpa kembali Sobat Soteria. Waktu terakhir kita sudah membahas bagaimana untuk bisa memulihkan luka batin dalam diri seorang penderita luka batin. Itu dengan cara dia belajar untuk mengampuni orang yang sudah melukainya. Dengan cara dia belajar untuk mengakui semua perasaan terluka, perasaan sakit yang ada di dalam dirinya, dan kemudian belajar untuk menyerahkannya kepada Tuhan Yesus dan kemudian melupakannya. Nah, selain itu, yang bisa kembali juga memampukan seseorang itu memutuskan untuk mengampuni, ya, selain dia mengakui dengan jujur dan kemudian menyerahkan pada Kristus dan melupakan. Salah satu lagi yang bisa memperkuat seseorang bisa mengampuni orang yang sudah melukai atau menyakitinya adalah dengan cara apa? Dia atau penderita luka batin itu memiliki kesadaran atau menyadari, ya, akan berkat yang tersembunyi dalam penderitaan akibat luka-luka batin yang dialaminya, dan melihat bagaimana Allah sendiri berkarya di dalam situasi tersebut, ya. Seperti yang dikatakan oleh Roma 8 ayat 8, Bapak Ibu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya. Nah, pemahaman itu akan menolong penderita luka batin untuk dapat mengampuni orang-orang yang pernah menyakitinya, ya. Nah, salah satu contoh yang bisa kita ambil juga dari Alkitab adalah tentang kehidupan Yusuf, ya. Nah, langkah untuk memiliki komitmen mengampuni itu diambil oleh Yusuf yang dicemburui oleh saudara-saudara kandungnya. Karena apa? Yusuf diistimewakan ayahnya Yakub, ya. Dan Yusuf itu adalah seorang pemimpi. Dia pernah bermimpi tentang berkas-berkas gandum. Saudara-saudaranya datang sujud di hadapan berkas gandumnya. Kemudian dia juga bermimpi, dia melihat ada matahari, bulan, dan 11 bintang sujud juga menyembahnya. Nah, kemudian ayahnya memang sangat sayang kepada Yusuf, ya. Ayahnya itu membuat bagi Yusuf sebuah jubah yang indah, yang kemudian dipakainya ketika Yusuf disuruh ayahnya untuk mengunjungi saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba di padang. Nah, pada waktu itu saudara-saudaranya melihat, ya, Yusuf datang, ya. Jadi kelihatan nih sama mereka, ya, sama saudara-saudaranya, ya. Tapi sebelum Yusuf dekat, ya, mereka pun saudara-saudara ini bermufakat untuk apa? Mencari daya upaya untuk membunuh Yusuf, ya. Tapi kemudian mereka tidak jadi, ya, karena ada kakaknya yang bilang jangan, dan akhirnya menjebloskan Yusuf ke dalam sumur lalu menjualnya kepada saudagar Midian sebagai budak, ya. Lalu saudagar Midian itu menjualnya kepada Potifar, pegawai istana Fir'aun, kepala pegawai atau kepala pengawal raja. Dan kemudian Yusuf menjadi budak. Tapi Allah menyertai Yusuf, ya. Sehingga dengan kehadiran Yusuf maka Potifar pun diberkati Tuhan. Sehingga Yusuf itu, ya, dipercayakan, ya, atau diserahkan pengelolaan rumah tangga Potifar, ya. Dan Yusuf itu mengerjakan tugas dengan baik dan orangnya kan cakep, ya. Sampai-sampai istri Potifar itu pun jatuh cinta dan mengajak Yusuf selingkuh, ya. Tapi Yusuf menolak, ya. Hingga suatu saat istri Potifar memaksanya untuk berselingkuh, namun Yusuf lari dan meninggalkan jubahnya di tangan istri Potifar, dan akhirnya dia difitnah lalu dijebloskan ke dalam penjara. Nah, di sini kita lihat sekali lagi kehidupan Yusuf diperlakukan dengan tidak baik.
diperlakukan dengan kejam, ya. Nah, tapi memang Allah menyertai Yusuf, ya. Dan kemudian akhirnya kepala penjara mempercayakan kepada Yusuf pengelolaan penjara. Dan Tuhan membuat apa saja yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil, ya. Sampai akhirnya satu saat ada juru minuman dan juru roti Raja Mesir membuat kesalahan dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara bersama-sama dengan Yusuf. Dan kemudian satu ketika mereka bermimpi, ya, karena waktu itu mereka bermimpi. Dan kemudian mereka bingung arti mimpinya, dan Yusuf kemudian menafsirkan mimpinya secara tepat. Dan tafsirannya terjadi. Juru minuman dikembalikan kepada jabatannya semula, sedang juru roti mati, naik ke tiang gantungan. Nah, kemudian Yusuf berpesan, ya, kepada juru minuman, ya, kalau nanti kamu sudah kembali kepada jabatanmu, ingat ya saya, ya, supaya saya bisa bebas. Tapi ternyata lupa. Sampai akhirnya satu ketika Fir'aun bermimpi, ya, dan para ahli di Mesir tidak bisa menafsirkan mimpinya. Nah, disitulah baru juru minuman itu ingat akan Yusuf. Lalu dicerita kepada Fir'aun. Yusuf pun akhirnya apa? Diminta untuk menafsirkan mimpi Fir'aun. Dan Allah menyertai Yusuf dan memberitahu tafsir mimpinya. Dan kemudian Yusuf membeberkan dan arti dari mimpi itu, ya. Dan akhirnya Yusuf pun diangkat menjadi mangku bumi di Mesir, ya. Nah, kemudian saat musim kelaparan melanda dunia, saudara-saudara Yusuf datang. Dia mengenalinya, tapi saudara-saudaranya tidak mengenalinya, ya. Tapi Yusuf menyimpan, ya, itu semua dalam hatinya, dan dia tidak ada niatan untuk apa? Membalas dendam kepada saudaranya, ya. Kemudian Yakub dan saudaranya semua diangkut ke Mesir. Dan ketika Yakub mati, saudara-saudara Yusuf takut, ya. Kalau Yusuf masih ingat dan menyimpan dendam, ya, karena perlakuan yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada Yusuf. Lalu mereka datang kepada Yusuf dan mereka itu mengaku dosa, mengaku salah, ya. Tapi apa jawab Yusuf? Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Apa? Yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat mengapa Yusuf dia mampu untuk bisa menerima semua perlakuan kejam dari saudara-saudaranya yang melukai dia, yang menyakiti dia. Karena dia tahu bahwa di balik semua apa yang dia alaminya, penderitaan yang dia alaminya, ada satu rencana Allah yang besar. Ya, ada satu maksud Allah yang sangat luar biasa. Sehingga Yakub diizinkan untuk mengalami kesulitan, penderitaan, ya, perlakuan yang tidak baik dalam kehidupannya. Jadi, ketika seorang penderita luka batin menyadari bahwa ketika dia mengalami satu situasi atau keadaan yang menyakitkan, ya, dalam kehidupannya, bahwa itu semua Tuhan izinkan karena ada rencana Tuhan yang baik, ya, maka dia akan dimampukan untuk bisa menerima situasi itu dan dimampukan untuk bisa mengampuni semua orang-orang yang telah menyakitinya.